Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlihat sempurna, terlang sempurna untuk menjadi manusia biasa? Malam ini, kisah yang akan kamu dengar bukan sekadar misteri, tapi juga pengingat bahwa tidak semua yang datang membawa cahaya berasal dari dunia yang sama dengan kita. Aku Kholis, dan ini kisah tentang seorang santri baru yang muncul tiba-tiba di pesantren kami, membawa ketenangan aneh dan hafalan yang luar biasa. Tapi semakin lama aku mengenalnya, semakin aku sadar dia bukan manusia biasa. Saksikan kisah mistis penuh nuansa spiritual dan keheningan yang menggetarkan ini hanya di Langit Hitam. Dan ingat, jangan pernah menatap matanya terlalu lama kalau tidak ingin dibawa ke tempat asalnya. Hujan baru saja berhenti ketika aku kembali ke pesantren selepas Isya. Angin malam membawa aroma tanah basah dan sisa hujan yang menetes dari genteng. Pesantren ini sudah berdiri lama di pinggiran Kalimantan, tempat aku mengajar anak-anak muda mengaji dan belajar hidup sederhana. Malam itu, suasana terasa lebih hening dari biasanya, seolah semua murid menahan napas, menunggu sesuatu yang belum terjadi. Begitu aku melangkah ke serambi, Pak Ustadz memanggilku. "Kholis, ada santri baru," katanya dari kampung seberang. Aku mengangguk, tak berpikir apapun. Santri baru bukan hal aneh di tempat ini, tapi ketika aku melihatnya pertama kali, ada sesuatu yang tidak biasa. Dia berdiri di bawah cahaya lampu minyak, wajahnya tenang, kulitnya pucat seperti belum pernah kena matahari. Usianya mungkin sekitar 17 tahun, matanya bening seperti air sungai yang tak tersentuh lumpur. "Assalamualaikum Ustadz." Suaranya lembut tapi jelas, dan anehnya, ada gema tipis di ujungnya, seperti dua suara yang tumpang tindih. Namanya Raffi. Ia berkata berasal dari sebuah tempat bernama Kampung Jembayan Lama, di seberang sungai. Aku terdiam sejenak. Jembayan Lama, nama itu seperti pernah kudengar, tapi juga tidak. Mungkin aku hanya lupa. "Kau datang dengan siapa, Raffi?" tanyaku. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menjawab, "Saya datang sendiri, Ustadz. Sudah diantar sampai gerbang." Malam itu, aku memintanya ikut sholat Isya berjamaah. Saat iqamah dikumandangkan, Raffi berdiri di saf depan, tepat di sebelahku. Tapi saat aku menoleh, entah kenapa, aku tak melihat bayangannya di lantai, padahal lampu menggantung tepat di atas kepala kami. Aku kira itu hanya karena pencahayaan. Selesai sholat, Pak Ustadz meminta Raffi menunjukkan hafalannya. Anak itu membuka mushaf, menatap sejenak halaman yang belum lama kubuka, lalu menutupnya perlahan. Ia mulai membaca dari surah Al-Baqarah, ayat 1 hingga puluhan ayat berikutnya, tanpa satu huruf pun. Suaranya tenang, bergetar lembut, seolah berasal dari tempat yang jauh. Semua yang mendengarnya tertegun. Setelah itu, Pak Ustadz menepuk bahunya dengan bangga. "Masya Allah, hafalannya kuat sekali. Kamu akan cepat menyatu di sini." Tapi saat tangannya menyentuh bahu Raffi, aku melihat raut wajah beliau berubah sesaat, seperti kaget lalu tersenyum paksa. Malam semakin larut, para santri mulai masuk ke kamar masing-masing. Hanya Raffi sendiri yang masih duduk di serambi membaca Al-Quran dengan suara lirih. Aku menghampirinya. "Tidurlah, sudah lewat jam 10, aku katakan lembut. Ia hanya menggeleng. "Saya tidak biasa tidur, Ustadz. Saya ingin terus membaca sampai subuh." Aku mengira itu bentuk kesungguhan, tapi subuh tiba dan aku dapati Raffi masih di tempat yang sama. Matanya tidak merah, tubuhnya tidak lelah. Justru ia terlihat segar, bahkan lebih segar daripada mereka yang sempat tidur. Hari-hari berlalu, Raffi menjadi pusat perhatian para santri lain. Ia mengajar tajwid dengan lancar, menulis huruf Arab seindah kaligrafi papan nama masjid, dan tak pernah sekalipun terlihat marah atau sedih. Namun satu hal membuat semua orang heran. Ia tidak pernah tidur, tidak makan, dan tidak pernah terlihat pergi ke dapur. Aku sempat menegurnya suatu malam. "Raffi, kau harus makan. Kau ini manusia, butuh tenaga." Ia tersenyum, lalu menjawab pelan, "Saya tidak lapar, Ustadz. Saya sudah cukup dengan ayat." Malam itu aku terbangun kira-kira jam 2 dini hari karena mendengar suara lantunan Quran yang sangat merdu.
Aku berjalan ke arah musola kecil di belakang asrama, mengikuti suara itu. Dari balik celah pintu, aku melihat Raffi duduk sendirian, tubuhnya dikelilingi cahaya lembut berwarna hijau kebiruan, bibirnya bergerak cepat, tapi tak sepatah pun terdengar jelas, seolah ia sedang membaca dalam bahasa yang tak ku mengerti. Angin malam berhenti seketika. Lampu minyak padam sendiri, hanya ada cahaya samar dari tubuhnya. Aku mundur perlahan, dada berdebar hebat. Saat aku menatap sekali lagi, Raffi sudah tidak ada di sana. Paginya, aku mendapati dia berdiri di halaman dengan senyum menenangkan, seolah tidak terjadi apa-apa. "Ustadz, boleh saya azan subuh?" tanyanya dengan nada datar tapi sopan. Saat suaranya menggema ke seluruh kompleks, aku sadar itu suara yang sama dengan yang pernah kudengar di Masjid Bunian dulu, suara dari dunia lain. Dan sejak hari itu, aku mulai yakin santri baru itu bukan datang dari kampung biasa. Malam itu, pesantren Al-Muhtadin diselimuti keheningan yang hanya dipatahkan oleh suara jangkrik dan desir angin dari arah kebun bambu. Lampu-lampu di lorong asrama mulai dipadamkan satu persatu. Santri lain sudah terlelap, tapi Holis belum bisa memejamkan mata. Entah kenapa, sejak kedatangan santri baru bernama Raffi, suasana pondok terasa berbeda. Bukan hanya tenang, tapi terlalu sunyi, seolah waktu di dalam pondok berjalan lebih lambat dari biasanya. Holis berbalik badan, menatap ranjang kosong di seberang tempat tidurnya. Itu tempat Raffi. Tapi seperti malam-malam sebelumnya, ranjang itu hanya rapi saja. Selimutnya tak pernah kusut, bantalnya tak pernah berubah posisi. Padahal, setiap siang Raffi terlihat di kelas, ikut mengaji, bahkan paling rajin ketika hafalan. Namun anehnya, tak ada satupun yang pernah melihatnya tidur malam. Jam dinding menunjukkan pukul 2:15. Angin malam menerobos celah jendela, membawa suara samar dari arah musola kecil di ujung lorong. Holis mengerutkan kening. Suara itu seperti lantunan murotal. Tapi siapa yang mengaji sepagi itu? Santri biasa baru bangun sekitar jam 3 untuk tahajud. Rasa penasaran mengalahkan rasa kantuknya. Holis bangkit pelan, mengenakan sarung dan menyalakan senter kecil. Ia keluar kamar dengan langkah perlahan. Lorong itu gelap, hanya cahaya samar dari arah musola yang tampak bergetar di antara kabut tipis. Suara murotal itu makin jelas, lembut, menggetarkan, tapi ada sesuatu yang aneh. Tempo bacaannya terlalu cepat, tanpa jeda napas. Seolah-olah yang membaca itu tak perlu menghirup udara sama sekali. Holis berdiri di depan pintu musola, menelan ludah sebelum mendorongnya perlahan. Dan di sana, di depan mihrab, tampak Raffi, duduk bersila, mengenakan gamis putih dan peci kecil. Matanya terpejam. Cahaya dari lampu minyak di dekatnya tampak redup, bergetar, memantulkan bayangan tubuhnya ke dinding. Tapi ada sesuatu yang membuat Holis mundur setapak. Bayangan itu tak bergerak sesuai tubuhnya. Ketika Raffi menunduk, bayangannya justru tetap tegak. Ketika bibir Raffi melafalkan ayat, bayangannya justru terlihat tersenyum. Jantung Holis berdetak kencang. Ia ingin berlari, tapi suaranya, suara lantunan ayat suci itu, begitu indah dan menenangkan. Ada kekuatan aneh yang membuatnya diam di tempat, hingga tiba-tiba Raffi berhenti membaca. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Holis. "Antum belum tidur, Holis?" Suaranya tenang, tapi matanya masih tertutup. Cahaya di musolah berkedip sekali. Senter di tangan Holis mati seketika. Holis mergagap, "Maaf, aku dengar ada yang mengaji, jadi aku..." "Tidak apa," potong Raffi lembut. "Kalau hati resah, dengarkan saja ayatnya. Tapi jangan terlalu dekat saat aku membaca." Holis diam. "Kenapa?" Raffi membuka matanya perlahan. Pupilnya tampak seperti 2 titik cahaya hijau yang berdenyut di kegelapan. "Karena yang ikut mendengarkan, bukan cuma manusia," katanya dengan nada rendah. Mendadak angin berhembus kencang dari arah pintu. Lampu minyak padam, dan Holis merasa ada banyak suara lain. Suara samar-samar bacaan dari berbagai arah seperti gema dari dunia lain. Ia terjatuh ke belakang, tubuhnya gemetar,
Dan ketika ia menatap ke depan lagi, musola itu kosong. Raffi menghilang. Hollis segera berlari kembali ke asrama, napasnya terengar-mengah. Namun sesampainya di depan pintu kamar, ia membeku. Dari dalam kamar yang gelap, terdengar suara Raffi pelan membaca surah Al-Mulk dengan suara lembut yang sama. Bagaimana mungkin? Baru saja ia di musola, sekarang suaranya ada di dalam kamarnya. Hollis memberanikan diri membuka pintu. Tapi ranjang Raffi tetap kosong, rapi seperti biasa. Suara murotal itu kini terdengar dari arah bawah lantai, seolah datang dari perut bumi. Hollis menutup telinganya, tapi suara itu justru semakin jelas, dan di sela-sela bacaan suci itu terdengar sesuatu lain. Suara tawa kecil, halus, seperti anak-anak sedang bermain di bawah tanah. Ia langsung membaca istighfar berkali-kali sebelum tubuhnya lemas dan terjatuh ke lantai. Di detik terakhir sebelum matanya terpejam, Hollis sempat melihat bayangan Raffi berdiri di pojok kamar dengan wajah tersenyum samar dan mata yang memantulkan cahaya hijau redup menatapnya tanpa berkedip. Kemudian, beberapa santri batuk kecil di depan asrama, sementara ayam berkokok seolah terlambat dari biasanya. Hollis duduk termenung di teras, matanya sayu. Semalam ia tidak benar-benar tidur. Bayangan Raffi dan suara murotal dari bawah lantai terus bergema di telinganya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi ketika ia menatap papan lantai kamarnya pagi ini, terlihat bekas abu hitam berbentuk telapak tangan di dekat ranjang Raffi. Bekas itu tidak hangus, tapi seolah tercetak dari sesuatu yang panas dan tak berwujud. Saat ia sedang memandangi bekas itu, tiba-tiba Ustadz Karim, pengasuh pondok, datang menghampiri. Wajahnya tampak lelah, namun tetap tenang seperti biasa. "Hollis, bisa ke kantor Ustadz sebentar?" katanya pelan. Hollis mengangguk dan mengikuti langkahnya menuju ruangan kecil di dekat perpustakaan. Di dalam, Ustadz Karim menatapnya dalam-dalam sebelum membuka pembicaraan. "Kamu sekamar dengan Raffi ya?" "Iya, Ustadz," jawab Hollis ragu. "Bagaimana anak itu?" tanya Ustadz Karim, nada suaranya datar, tapi matanya tajam. Hollis terdiam. Rajin Ustadz, hafalannya banyak, tapi saya belum pernah lihat dia tidur." Ustadz Karim menghela napas panjang, menatap jendela yang menghadap ke arah kebun bambu di belakang pondok. "Itu juga yang ingin saya bicarakan. Sebenarnya saya tidak tahu bagaimana dia bisa tiba-tiba datang ke pondok ini." Hollis menatap heran. "Maksud Ustadz, bukannya dia santri pindahan?" "Tidak ada surat pindahan. Tidak ada wali santri yang mengantarkan. Malam itu, entah bagaimana, dia sudah ada di masjid, duduk sendiri sedang membaca surah Al-Kahfi dengan suara yang membuat semua santri terbangun. Saya kira dia anak kampung sekitar yang ingin mondok, jadi saya izinkan tinggal sementara." Hollis merasa bulu kuduknya meremang. "Tapi kalau begitu, dari mana dia datang Ustadz?" Ustadz Karim terdiam lama sebelum menjawab. Katanya, dia berasal dari sebuah tempat bernama Kampung Hilang. Tapi saya tidak pernah dengar kampung itu di wilayah manapun. Nama itu menancap kuat di kepala Hollis. Kampung Hilang. Ia menelan ludah. "Dia pernah cerita tentang kampungnya, Ustadz?" "Sedikit. Katanya di sana orang-orang tidak tidur malam. Mereka menggantinya dengan membaca ayat-ayat suci sampai fajar. Dan setiap kali mereka membaca, tanah di kampung itu bergetar halus seperti ikut berzikir." Hollis mengerutkan dahi. "Itu bukan kampung manusia ya Ustadz?" Ustadz Karim menatapnya tajam, lalu berbisik. "Kamu jangan sembarang bicara nak. Kita tidak boleh berprasangka. Tapi satu hal yang membuat saya khawatir, setiap kali Raffi membaca Al-Quran, lampu-lampu pondok selalu berkedip. Dan kadang ada suara seperti orang lain ikut melantunkan ayat di belakangnya." Hollis menunduk. Ia tahu suara itu bukan cuma milik Raffi. Ia sendiri semalam mendengarnya,
Suara anak-anak yang tertawa di bawah tanah menyatu dengan lantunan ayat suci. Malamnya setelah Isya, Hollis memberanikan diri mendekati Raffi yang duduk sendirian di serambi musola. "Raffi," panggilnya pelan. Pemuda itu menoleh, senyumannya lembut. "Ada apa, Hollis? Boleh aku tanya sesuatu tentang kampungmu?" Raffi menatap langit malam sebentar sebelum menjawab. "Kampungku jauh, tidak bisa kau temukan di peta manapun. Orang menyebutnya kampung hilang karena kalau kau mencoba ke sana tanpa izin, langkahmu akan berputar-putar di tempat yang sama." Hollis merasa dadanya menegang. "Kau bilang orang di sana tidak tidur?" Raffi mengangguk pelan. "Tidur bagi kami adalah lupa. Kami tidak boleh lupa pada ayat. Maka kami tidak tidur." "Tapi kau manusia kan?" tanya Hollis tanpa sadar. Raffi menatapnya lama, senyumannya menghilang perlahan. "Bukankah setiap manusia punya asal yang berbeda, Hollis? Ada yang lahir dari rahim ibunya, ada pula yang lahir dari doa-doa yang tak pernah berhenti dibaca." Mata Hollis melebar. Sebelum ia sempat bertanya lagi, Raffi berdiri dan menatap ke arah kebun bambu di belakang pondok. "Sudah hampir tengah malam, sebentar lagi mereka datang." "Siapa?" tanya Hollis panik. Raffi hanya menoleh sekilas. "Santri-santri dari kampungku. Mereka ingin ikut tahajud." Hollis berbalik arah menatap kebun bambu itu. Dari balik gelapnya malam, kabut mulai turun perlahan. Dan di antara kabut itu, tampak siluet-siluet putih berjalan berbaris menuju pondok. Langkah mereka tak bersuara, wajah mereka kabur, tapi semua membawa mushaf di dada. Suara murotal mulai menggema, lembut tapi serentak, membuat tanah di sekitar pondok bergetar halus. Raffi menunduk, bibirnya mulai membaca, sementara Hollis berdiri terpaku antara takut dan takjub, menyaksikan bagaimana dunia manusia dan dunia lain bersatu dalam satu ayat suci yang bergetar di udara malam. Pondok pesantren Al-Muhtadin seperti kehilangan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Kabut turun perlahan, mengelilingi halaman pondok seperti asap dupa yang berputar lembut di udara. Suara murotal dari arah kebun bambu terus menggema, semakin dekat, semakin jelas. Raffi berdiri tegak di depan serambi musola, menunggu dengan tenang, sementara Hollis bersembunyi di balik tiang, menatap dengan napas tertahan. Dari balik kabut, mereka datang. Puluhan sosok berpakaian putih bersih, wajahnya tertutup kerudung tipis yang tembus pandang. Mereka berjalan tanpa suara, seolah melayang di atas tanah. Ketika mereka melintasi cahaya lampu di halaman, Hollis menelan ludah keras. Tak ada satupun bayangan yang mengikuti langkah mereka. Raffi memberi isyarat tangan. Sosok-sosok itu berhenti sejenak, lalu berbaris rapi menghadap musola. Gerakan mereka serempak, lembut, penuh hormat. Tak ada suara langkah, tak ada desah napas, hanya gemerincing lembut seperti angin yang menyentuh logam tipis. "Raffi, siapa mereka?" bisik Hollis gemetar. "Mereka santri juga, Hollis, sama seperti kita. Hanya saja mereka belajar di tempat yang tak bisa dijangkau mata manusia," jawab Raffi tanpa menoleh. Suaranya lembut tapi berat, seperti datang dari dua arah sekaligus. Azan tiba-tiba berkumandang, suara yang begitu indah, jernih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Hollis menatap jam di tangannya. Pukul 12.47 tengah malam. Belum waktunya subuh, tapi suara azan itu nyata, menggema ke seluruh penjuru pondok, bahkan ayam-ayam di belakang asrama ikut berkokok panik. Lampu-lampu di sekitar musola mulai berkedip, lalu padam satu persatu. Hanya cahaya bulan dan kabut tipis yang menerangi tempat itu. Di bawah sinar pucat, barisan santri tak berbayangan itu mulai takbir. Allahu Akbar. Suara mereka bergema serempak, panjang dan dalam. Hollis merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Udara sekeliling berubah dingin menusuk. Setiap kali mereka hukuk dan sujud,
tanah bergetar ringan dan suara lirih seperti tasbih batu terdengar dari bawah bumi. Raffi berdiri di depan, menjadi imam. Suaranya lembut dan dalam, namun setiap ayat yang keluar dari mulutnya seperti bergema di dalam dada Hollis sendiri. Ia bisa merasakan ayat-ayat itu, bukan hanya didengar, tapi mengalir di dalam tubuhnya, menekan rasa takut dengan keheningan yang aneh. Namun, di tengah sholat itu, sesuatu berubah. Suara Raffi mulai menggema aneh, seperti ada ratusan suara lain yang mengikuti bacaannya. Dari arah kebun bambu, cahaya kehijauan muncul samar, dan Hollis mulai melihat. Setiap sosok santri yang sujud kini perlahan memudar, tubuh mereka jadi kabur, tapi suara mereka tetap ada. Hollis ingin berlari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menyaksikan bagaimana seluruh jamaah itu perlahan hilang di telan cahaya lembut. Sampai akhirnya hanya Raffi yang tersisa, masih berdiri di depan mihrab, memejamkan mata. Tubuhnya dikelilingi cahaya hijau yang berdenyut pelan. Saat Raffi mengucap salam, "Assalamualaikum warahmatullah," angin kencang berhembus melewati pondok. Kabut tersibak, dan semua kembali seperti semula. Musola kosong, tak ada satupun santri selain Hollis. Tapi karpet musola basah seolah habis terkena hujan. Raffi berbalik, menatap Hollis yang masih bersembunyi di balik tiang. "Kau sudah melihatnya," katanya pelan. "Sekarang kau tahu kenapa aku tak pernah tidur." Hollis menatapnya dengan wajah pucat. "Siapa mereka, Raffi? Apa mereka masih hidup?" Raffi menatap ke arah kebun bambu yang kini mulai diselimuti embun. Mereka adalah santri yang dulu belajar bersama ustaz pendiri pondok ini. Waktu pondok masih baru berdiri, satu malam mereka hilang saat pergi mencari kayu bakar. Tak ada yang pernah menemukannya. Hollis menelan ludah. Berarti mereka tidak mati, hanya tersesat. Allah masih mengizinkan mereka mengaji, tapi bukan di dunia ini, kata Raffi dengan suara sendu. Setiap malam mereka datang ke sini agar tidak lupa pada ayat yang dulu belum sempat mereka hafal. Hollis merasa dadanya sesak antara takut dan iba. Ia memandang musola yang kini tampak biasa saja, tapi bayangan tadi masih tergambar jelas di kepalanya. "Lalu, kenapa kau bisa ikut mereka?" Raffi tersenyum samar. "Karena aku juga dari kampung yang sama." Seketika, udara di sekeliling membeku. Hollis menatap Raffi yang kini tampak sedikit lebih pucat dari biasanya. Matanya memantulkan cahaya bulan, dan untuk sesaat wajahnya terlihat seperti bayangan tanpa daging, hanya cahaya berbentuk manusia. "Aku datang bukan untuk menakutimu, Hollis, tapi karena pondok ini akan jadi tempat mereka kembali." "Untuk apa?" bisik Hollis hampir tak terdengar. Raffi memejamkan mata. Suaranya berubah lirih seperti angin untuk menyelesaikan hafalan terakhir mereka sebelum benar-benar pergi. Langit malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menggantung berat tanpa bintang, dan udara di pondok Al-Muhtadin terasa menekan, seperti menahan sesuatu yang besar. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kayu tua yang lapuk. Santri lain sudah terlelap, tapi Hollis terjaga. Kata-kata Raffi semalam terus terngiang di kepalanya. Mereka akan kembali untuk menyelesaikan hafalan terakhir. Malam belum terlalu larut ketika Hollis mendengar suara pertama. Lantunan ayat dari arah musola, lirih tapi jelas. Kali ini bukan satu suara, tapi banyak, serempak. Bait demi bait mengalun seperti ombak di tengah malam. Suara itu bukan sekedar lantunan, ada getaran di setiap katanya, ada kesedihan di balik setiap ayat. Dengan langkah gemetar, Hollis berjalan keluar kamar. Dari kejauhan, ia melihat musola bercahaya samar kehijauan, seolah diterangi sesuatu dari dalam tanah. Bayangan-bayangan putih berdiri rapi menghadap kiblat. Mereka kembali. Ketika Hollis melangkah mendekat, ia melihat Raffi berdiri di depan barisan. Kali ini ia mengenakan jubah putih panjang, wajahnya bercahaya lembut. Tidak sepenuhnya manusia, tidak pula sepenuhnya bayangan. Bibirnya melafalkan ayat-ayat akhir dari surah Al-Baqarah.
suara yang menembus dada dan membuat mata berkaca-kaca. Suara itu begitu indah, namun di setiap hembusan kata, udara seolah berubah berat. Daun-daun bambu di sekitar pondok bergetar tanpa angin, langit bergemuruh pelan. Semua yang hadir malam itu, baik yang hidup maupun yang tak lagi sepenuhnya di dunia ini, larut dalam ayat yang sama. Khalis menatap ke arah barisan santri dari kampung Hilang. Wajah mereka tampak damai, tapi transparan, seolah sedang perlahan-lahan memudar. Setiap kali satu ayat selesai dibaca, satu persatu dari mereka berubah menjadi cahaya lembut, naik ke udara, lalu menghilang seperti embun tersapu fajar. Namun ketika ayat terakhir dibaca, tiba-tiba Raffi berhenti, suaranya tercekak, wajahnya menegang, seolah menahan sesuatu. Khalis mendekat. "Raffi, kenapa berhenti?" Raffi menatapnya, mata hijau kehijauannya bergetar. "Ada satu ayat yang belum bisa kuucapkan. Ayat terakhir yang harus dibaca oleh yang masih hidup." Khalis terdiam, jantungnya berdegup keras. "Maksudmu?" "Bacalah ayat itu untuk kami, Khalis, agar kami bisa pulang." Khalis ingin menolak, tapi bibirnya seolah digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia membuka mushaf di tangannya, halaman terakhir surah Al-Baqarah, ayat 286. Tangannya gemetar, lidahnya berat, tapi ia mulai membaca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu ayat itu diucapkan, cahaya di musola bergetar hebat. Suara lantunan dari dunia lain menyatu dalam satu gema yang mengguncang bumi. Udara bergetar, lantai kayu berderak, dan seluruh sosok santri tak berbayangan itu mengedadah bersamaan. Wajah mereka tersenyum tenang untuk pertama kalinya. Raffi menatap Khalis dengan pandangan lembut. "Terima kasih, sahabatku. Kau sudah menuntaskan hafalan kami." Tubuhnya mulai memudar. Dari kakinya ke atas, perlahan berubah menjadi cahaya yang melayang naik ke langit bersama para santri lainnya. Khalis berusaha menahan. "Raffi, jangan pergi. Aku masih banyak yang ingin kutanyakan." Raffi tersenyum samar. "Tidak ada yang benar-benar pergi, Khalis. Selama ayat ini dihafal, kami akan selalu bersama kalian." Dan seketika, semuanya lenyap. Suara itu hilang, cahaya padam. Musola kembali gelap dan sunyi, hanya diterangi cahaya rembulan yang temaram. Khalis terduduk di lantai. Air matanya mengalir tanpa disadari. Di hadapannya, mushaf Raffi terbuka di halaman terakhir. Tulisan Arab di lembar itu bergetar pelan, lalu berubah samar menjadi huruf bercahaya sebelum perlahan memudar, menyisakan selembar kertas kosong. Fajar mulai menyingsing. Ketika santri lain bangun untuk sholat subuh, mereka menemukan Khalis tertidur bersujud di musola, dengan mushaf kosong di sampingnya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Namun sejak hari itu, setiap menjelang tengah malam, suara lembut bacaan Quran masih terdengar samar dari arah kebun bambu. Dan kadang, kalau kabut turun terlalu tebal, ada yang melihat sosok-sosok putih berdiri di halaman pondok, menunduk dalam diam, seolah masih melanjutkan hafalan yang belum selesai. Terima kasih sudah tetap setia di Langit Hitam, tempat di mana kisah nyata dan dunia gaib bertemu di antara bayangan malam. Episode kali ini adalah bab terakhir dari kisah Santri Baru dari Kampung Hilang, hafal Quran tapi tak pernah tidur. Sebuah penutup yang akan membuka tabir terakhir tentang siapa sebenarnya Raffi dan mengapa suara azannya terdengar dari dua dunia. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu bagikan cerita ini agar lebih banyak orang tahu bahwa terkadang yang tampak beriman belum tentu berasal dari dunia yang sama dengan kita. Angin subuh berhembus pelan, menusuk kulit dengan dingin yang tak biasa. Pesantren tempat Khalis belajar kini sunyi setelah malam penuh kegaduhan itu. Raffi, santri yang tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tapi hafal seluruh Al-Quran, telah hilang sejak malam sebelumnya. Tak ada yang tahu kemana dia pergi, dan tak seorang pun berani mencarinya. Khalis belum bisa memejamkan mata. Di pelataran masjid kecil itu, ia duduk termenung menatap menara.
Dalam hatinya masih terngiang azan terakhir yang dikumandangkan Raffi sebelum menghilang. Suara yang terasa menggema dari dua arah sekaligus, seolah berasal dari dunia lain. Pagi itu, para santri mulai berkumpul, wajah mereka pucat dan lesu. Kiai Mustakmir berdiri di depan mereka, membawa kabar yang lebih aneh lagi. Tadi malam, ada warga kampung seberang yang melihat sosok berpakaian putih berjalan di atas sungai menuju arah timur. Mereka bilang wajahnya mirip Raffi. Beberapa santri langsung menunduk, yang lain mulai berzikir, menyebut nama Allah berulang kali. Tapi Kholis justru menatap jauh ke arah timur, ke pebukitan di mana dulu Raffi bilang dia berasal, kampung yang bahkan tak ada di peta manapun. Kampung hilang, gumamnya. Hari-hari berlalu, tapi bayangan Raffi tetap menghantui pesantren. Setiap malam, Kholis mendengar bisikan di antara dinding biliknya. Suara yang membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tajwid sempurna. Saat ia bangun dan mencari sumber suara itu, tak ada siapa-siapa, hanya Al-Quran yang terbuka di meja pada halaman yang belum sempat ia baca sebelumnya. Sampai akhirnya, pada malam Jumat terakhir di bulan itu, sesuatu terjadi. Tepat sebelum azan subuh, saat semua santri masih terlelap, masjid tiba-tiba diterangi cahaya biru lembut. Lampu tidak menyala, tapi seluruh ruang seolah bersinar dari dalam. Kholis yang terbangun lebih dulu menatap tak percaya. Dari arah mimbar, berdiri sosok yang sangat ia kenal, Raffi. Namun kali ini wajahnya lebih bersinar, lebih tenang dan sorot matanya tak lagi manusiawi. Mengenakan jubah putih bersih dan di tangannya memegang mushaf tua yang tampak bercahaya samar. Kholis terpaku tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap. Raffi menyebut lembut, "Kholis, jangan takut, aku datang bukan untuk menakutimu, aku hanya ingin menunaikan satu kewajiban terakhir." Kholis menelan ludah. "Apa maksudmu, Fi? Kau masih hidup?" Raffi menggeleng perlahan. "Aku tidak mati, tapi aku juga tidak hidup seperti kalian. Aku bagian dari mereka yang dulu menjaga ayat-ayat suci sebelum manusia mengenalnya." Ia menatap ke arah mihrab. "Kiai tahu siapa aku sejak awal, tapi beliau biarkan aku tinggal agar pesantren ini terjaga." Sebelum Kholis sempat bertanya, Raffi melangkah ke depan. Suara azan tiba-tiba menggema dari mulutnya. Indah, panjang dan membuat seluruh tubuh merinding. Namun yang aneh, di sela azan itu, terdengar gema lain dari arah luar pesantren, seperti dua suara yang menyatu menjadi satu azan. Azan manusia dan azan makhluk gaib. Santri lain berhamburan keluar kamar, wajah mereka pucat ketakutan. Tapi Kiai Mustakmir hanya berdiri di depan pintu masjid, menatap dengan mata berkaca-kaca. "Sudah waktunya ia pulang," katanya pelan. Saat kalimat La ilaha illallah bergema, tubuh Raffi perlahan memudar menjadi butiran cahaya, lalu menghilang dalam hembusan angin. Mushaf tua yang ia pegang jatuh perlahan ke lantai, terbuka pada surah terakhir, An-Nas. Semua terdiam, tak ada suara, tak ada tangis, hanya gema azan yang masih bergaung lembut di langit subuh itu, meskipun muazinnya telah tiada. Sejak hari itu, setiap subuh pertama bulan baru, suara azan Raffi selalu terdengar dari arah bukit timur. Suara yang tak bisa direkam, tapi selalu membuat hati siapapun yang mendengarnya bergetar. Kholis kini tumbuh menjadi seorang ustadz muda, tapi setiap kali ia mengumandangkan azan subuh, ia selalu menatap ke arah bukit itu dan berbisit lerih. "Terima kasih, Fi, karena dari kampung hilang, kau ajarkan kami arti sebenarnya dari menjaga ayat Tuhan." Dan sejak itu pula, pesantren mereka dikenal bukan hanya karena santrinya yang fasih membaca Quran, tapi karena setiap azan subuh selalu diiringi gema dari langit yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Suara dua dunia yang bersatu dalam satu panggilan suci. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di kanal Langit Hitam. Jika kamu suka cerita mistis yang hangat, nyata, dan syarat makna seperti ini, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar. Aku masih percaya tidak semua santri berasal dari dunia kita.